Halo semuanya, selamat datang di channel versi lain. Di sini kita akan membahas misteri, konspirasi, dan sisi lain sejarah yang jarang diketahui. Pernahkah kamu bertanya, kenapa Susanoo di Naruto begitu mengerikan, tapi sekaligus indah? Raksasa berapi berlapis cakra, pelindung terakhir klan Uchiha. Tapi, bukan itu asalnya. Karena jauh sebelum dunia shinobi diciptakan, Susanoo adalah dewa. Dewa badai, dewa laut, dewa pengacau yang dibuang dari langit. Lahir dari hidung dewa Izanagi. Setelah sang dewa gagal membawa istrinya kembali dari dunia kematian, dari ritual penyucian tubuhnya lahirlah 3 entitas agung. Mata kiri melahirkan Amaterasu, Dewi Matahari. Mata kanan Tsukuyomi, Dewa Bulan. Tapi dari hidung lahirlah Susanoo. Dan sejak awal, dia bukan anak baik. Dia berteriak, mengamuk, menolak tugas menjaga lautan. Dia ingin pergi ke dunia orang mati, mencari ibunya. Dan saat ditolak, dia menggila. Dia mengamuk di langit, merusak sawah surgawi, membuang kotoran di istana para dewa, bahkan membunuh salah satu pelayan suci kakaknya, Amaterasu. Amaterasu yang tidak tahan, bersembunyi di gua. Dunia menjadi gelap. Langit kehilangan cahayanya, bumi kehilangan harapan, dan para dewa kehilangan kesabaran. Susanoo diusir, dibuang dari langit, dihianati, atau mungkin memang ditakdirkan jatuh. Tapi inilah ironi takdir. Saat Susanoo turun ke bumi, ia tidak menemukan damai, melainkan monster. Yamata no Orochi, naga berkepala 8. Setiap tahun, ia menelan satu gadis. Kini tinggal satu korban terakhir, bernama Kushinada. Dan disinilah Susanoo berubah. Ia menyusun rencana, memberi Orochi arak yang memabukkan. Dan saat naga itu terjatuh, Susanoo menebas satu persatu kepala. Darah tumpah, langit kembali cerah. Dan dari tubuh naga itu, ia menemukan pedang suci, Kusanagi no Tsurugi, pedang yang kelak diberikan kepada Amaterasu, simbol perdamaian, simbol bahwa bahkan pemberontak pun bisa ditebus. Susanoo bukan dewa jahat, dia bukan iblis, tapi dia bukan pahlawan juga. Dia adalah badai, kadang menghancurkan, kadang membersihkan. Dia adalah pelindung yang lahir dari kehancuran. Makanya, dalam mitologi Jepang, dia dipuja sekaligus ditakuti. Dipuja sebagai pelindung, ditakuti karena murka. Dan dalam budaya Jepang, Susanoo bukan akhir. Dia adalah batas. Antara terang dan gelap, antara kemarahan dan pengampunan. Lalu, bagaimana Susanoo bisa muncul di Naruto? Masashi Kishimoto terinspirasi dari mitologi Jepang. Dia ambil Susanoo, Amaterasu, Tsukuyomi, dan menjadikannya teknik Mangekyo Sharingan. Tapi dia tidak menyalin mitos itu. Dia memutarbalikannya. Dalam Naruto, Susanoo bukan dewa. Dia manifestasi cakra. Tapi hanya muncul ketika seseorang mengalami penderitaan yang besar. Kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, kehilangan hati. Dan kemudian, dari cakra yang pecah, bangkitlah sosok raksasa. Susanoo Itachi, pelindung diam-diam yang penuh luka dan rahasia. Susanoo Sasuke, raksasa kemarahan yang ingin menghancurkan dunia demi balas dendam. Susanoo Madara, tangan Tuhan yang ingin membentuk dunia baru dari kegelapan. Mereka semua punya satu kesamaan, rasa kehilangan. Sama seperti Susanoo asli yang kehilangan surga tempat ia dilahirkan. Susanoo baik dalam mitos maupun anime bukanlah kekuatan suci. Dia bukan bentuk cinta. Dia bukan bentuk harapan.
tapi dia adalah bentuk perlindungan yang muncul dari luka terdalam. Dewa yang dibuang menjadi pelindung terakhir. Makhluk yang pernah dikutuk menjadi tameng bagi mereka yang tak bisa lagi mempercayai siapapun. Dan itu yang membuat Susano lebih dari sekadar nama. Dia adalah simbol bahwa dari kemarahan dan kehilangan kadang muncul kekuatan yang bahkan langit pun tidak bisa hentikan. Kalau kamu suka cerita seperti ini antara mitologi dan anime, jangan lupa subscribe karena masih banyak dewa-dewa Jepang lain yang kisah aslinya jauh lebih gelap dari versi pop culture. Mau tahu siapa sebenarnya Amaterasu asli? Atau kenapa suku Yomi tidak pernah berdamai dengan saudaranya? Tulis di komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.